Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, tentunya Dia tahu umat manusia ciptaannya, milik kepunyaannya akan menolaknya. Tetapi Dia datang ke dalam dunia ini yang lahir di kandang Bethlehem bukan karena umat manusia ciptaannya atau milik kepunyaannya akan menerimanya, karena kenyataannya mereka menolaknya. Tetapi Dia datang ke dalam dunia ini karena kerelaan kehendaknya atau kemauannya sendiri. Jadi Dia datang ke dalam dunia bukan karena faktor eksternal, tetapi karena kerelaan kehendaknya sendiri. Kalau kita pelajari di dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima dan juga ayat 9, dikatakan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, garis bawahi, sesuai dengan kerelaan kehendaknya atau kemauannya sendiri. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang lahir di kandang Bethlehem, yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia, supaya yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa atau penebusan dosa, diperdamaikan dengan Allah, diselamatkan, tidak menanggung dosa-dosanya di neraka yang kekal, tetapi menerima hidup yang kekal di dalam sorga. Untuk menegaskan akan hal ini, kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kedatangannya ke dalam dunia yang lahir menjadi manusia bukan karena faktor eksternal, yakni diterima atau ditolak oleh umat manusia ciptaannya atau milik kepunyaannya, tetapi karena kasih-Nya yang besar atau karena kerelaan kehendaknya. Kelahiran Yesus adalah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Allah begitu mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, memperdamaikan kita dengannya di dalam Yesus Kristus, sudah semestinya atau sudah seharusnya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mengampuni satu dengan lainnya.
Kalau kita belajar di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, perumpamaan tentang pengampunan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang menerima kasih Allah yang luar biasa, yang membebaskan hutang-hutang dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan atau hidup yang kekal di dalam sorga. Sudah semestinya, sudah seharusnya kita mengasihi, kita mengampuni orang-orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Dia minta maaf atau tidak minta maaf, dia minta ampun atau tidak minta ampun, dia mengakui atau tidak mengakui kesalahannya. Tetapi sudah semestinya, sudah seharusnya kita mengasihi orang itu atau mengampuni orang itu. Karena kita pun telah menerima kasih Allah yang luar biasa, sehingga kita beroleh keselamatan atau hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-12 dari 1 Yohanes pasal yang keempat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus tinggal di dalam kasih Allah, dan kasih Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengalirkan kasih Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Firman Tuhan katakan Allah adalah kasih, dan Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Kasih seperti inilah yang membuat kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita. Kasih seperti inilah ya kasih yang dapat mengasihi orang yang menganiaya kita, kasih yang dapat mengampuni orang-orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Karena kasih seperti ini tidak bergantung kepada baik atau tidak baik orang itu, atau mengasihi atau tidak mengasihi orang itu. Tetapi ini adalah kasih yang bersumber dari Allah itu sendiri, yang telah mengasihi kita, yang telah mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Allah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.